Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kevin Ramadan dari Ekonomi Syariah C. Ingin menjelaskan beberapa materi terkait manajemen investasi dan pasar modal syariah. Untuk materi yang pertama yang di sini adalah investasi syariah. Investasi syariah adalah penanaman modal yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Investasi ini berdasarkan hukum Islam dan menghindari namanya riba, perjudian, dan investasi pada sektor yang tidak sesuai dengan syariah. Yang kedua yaitu ada manajemen investasi. Manajemen investasi adalah manajemen profesional yang mengelola beragam sekuritas atau surat berharga seperti saham, obligasi, dan aset lainnya. Untuk yang ketiga yaitu manajemen syariah adalah seni dalam mengelola semua sumber daya yang dimiliki dengan tambahan dan metode syariah. Untuk landasan hukumnya sendiri ada beberapa, yaitu yang pertama surah An-Nisa ayat 9, yang kedua surah Yusuf ayat 46-49, yang ketiga surat Al-Baqarah 275-279, dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan syariah. Adapun prinsip-prinsipnya sendiri ada 3, yaitu yang pertama prinsip halal, yang kedua prinsip berkah, yang ketiga prinsip penambahan nilai atau profit. Untuk instrumennya sendiri yaitu instrumen investasi syariah, saham syariah, reksadana, sukuk, emas, properti syariah, P2P lending syariah. Untuk materi yang kedua yaitu produk investasi pada perbankan syariah. Adapun yang pertama yaitu tabungan dan deposito syariah, yang dimana nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dan jangka waktu tertentu untuk bagi hasil sesuai dengan nisbah. Untuk yang kedua yaitu ada reksadana. Reksadana yaitu dananya dari masyarakat yang diinvestasikan oleh portofolio efek syariah dan dikelola oleh manajer. Adapun yang ketiga yaitu sukuk atau obligasi syariah, yaitu sama dengan seperti surat berharga ataupun surat tanah. Yang keempat yaitu produk investasi berbasis emas, yaitu nasabah yang membeli emas dan disimpan di dalam bank. Yang kelima ada saham syariah, bisa dibeli secara langsung atau lewat reksadana saham syariah. Yang keenam yaitu ada asuransi syariah, yang lunas akan tetap jadi milik nasabah dan dana terkumpul akan dikelola oleh perusahaan dan untuk diberikan kepada instrumen seperti instrumen halal. Yang ketujuh ada tabungan pendidikan. Jenis tabungan ini yaitu dengan jangka dan jumlah setoran bulanan secara fleksibel. Yang kedelapan ada ETF syariah, reksadana yaitu melalui reksadana dan kontrak investasi kolektif. Yang kesembilan yaitu ada obligasi berkelanjutan atau sukuk. Dananya dikelola proyek-proyek ramah lingkungan, aktivitas sosial, dan proyek pembangunan berkelanjutan. Yang ke-10 yaitu ada efek syariah, yaitu identifikasi saham-saham yang memenuhi prinsip syariah. Baiklah, beralih ke materi selanjutnya yaitu pasar modal syariah. Pasar modal syariah yaitu tentu saja sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tidak adanya riba ataupun gharar dan maisir. Untuk pertama kali pasar modal syariah diperkenalkan pada tahun 1997 di Indonesia. Produk investasi syariah ada beberapa, yaitu saham syariah, obligasi syariah atau sukuk, reksadana syariah, efek beragam aset syariah, dan surat berharga komersial syariah. Adapun perannya yaitu yang pertama yaitu sumber pembiayaan, yang kedua yaitu sarana investasi syariah, dan adapun fungsinya yaitu yang pertama penghimpunan dana dan alokasi investasi, yang kedua pendorong ekonomi, yang ketiga yaitu penghubung investor dan korporasi, yang keempat yaitu peluang investasi. Baiklah, kita selanjutnya ke materi keempat yaitu reksadana. Reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Adapun ciri-ciri reksadana yaitu yang pertama memiliki dewan syariah, yang kedua hubungan berbasis mudharabah, dan yang ketiga investasi fokus kepada yang syariah saja. Adapun mekanisme operasional sistem wakalah untuk hubungan pemodal dan manajer investasi. Dan yang kedua, investasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam prospektus. Dan yang ketiga, hak dan kewajiban bagi investor dan manajemen investasi. Adapun materi yang kelima yaitu obligasi atau sukuk. Obligasi atau sukuk diambil dari bahasa Arab yaitu yang dimana sak, yaitu artinya tunggal, dan sukuk yang berarti jama
Nah, ini artinya bisa disebagaikan atau sertifikat atau not, yaitu seperti sertifikat berhala atau sertifikat tanah. Adapun fatwa DSN tentang sukuk, yang pertama yaitu ketentuan umum, ketentuan khusus, penyelesaian perselisihan dan penutup. Adapun jenis sukuk yaitu ada 4. Yang pertama sukuk ijarah, yang kedua sukuk mudarobah, yang keempat yaitu sukuk musyarakah, dan yang terakhir ada istisna. Adapun materi yang keenam yaitu asuransi syariah. Asuransi syariah atau takmin atau takaful atau tadamun adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset. Dan yang kedua yaitu dasar hukumnya adalah Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2 dan surah Al-Hasyr ayat 18. Adapun untuk undang-undangnya sendiri yaitu Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 426/KMK Garing 2003 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Adapun akad asuransi syariah yaitu akad tabaru, dan yang kedua adalah akad tijarah. Adapun materi ketujuh yaitu zakat. Zakat bisa berarti suci, bersih, tumbuh ataupun berkembang. Tapi secara istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada orang yang hak. Adapun hukum zakat yaitu fardu ain yang bisa dibilang wajib. Adapun untuk penjelasan dalam Al-Qur'an yaitu ada di surah At-Taubah ayat 103. Adapun fungsi zakat sendiri yaitu yang pertama redistribusi pendapatan dan kekayaan, yang kedua stabilisator perekonomian. Adapun penjelasan sedikit tentang zakat yaitu zakat bisa mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan dalam Islam. Pengaktifan sistem melalui instrumen zakat dengan manajemen profesional merupakan alternatif terbaik dan solutif karena instrumen ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, beralih ke materi selanjutnya yaitu materi ke-8 yaitu infak. Infak diambil dari kata anfaqo yang dimana artinya yaitu mengeluarkan sesuatu, harta untuk kepentingan sesuatu. Dan yang kedua ada sodakoh. Sodakoh yang berarti benar secara istilah menetapkan atau menerapkan sesuatu pada sesuatu. Perbedaan antara zakat, infak, dan sodakoh, yang pertama yaitu zakat adalah kewajiban, dan yang kedua infak adalah sukarela dalam bentuk material. Kalau sodakoh yaitu sukarela yang lebih luas dan tak terbatas. Investasi dana, infak dan sodakoh, yang pertama yaitu investasi di ruko, yang kedua investasi mudarobah, yang ketiga yaitu investasi musyarakah, yang terakhir ada persewaan. Dan mungkin itu saja yang mungkin saya bisa jelaskan tentang materi dari manajemen investasi dan pasar modal syariah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.